Berikut ini adalah alat dan bahan yang akan digunakan. Yang pertama, terdapat set alat diagnostik, kemudian terdapat desotom, itu dapat digantikan menggunakan ekskavator yang tajam. Kemudian terdapat elevator atau bin, kemudian tang pencabutan yang sesuai dengan kasus. Ini adalah contoh untuk tang rahang bawah untuk molar. Kemudian untuk bahannya terdapat spray injeksi yang telah berisi larutan anestesi, povidone iodine sebagai antiseptik, dan kasa untuk aplikasi larutan antiseptik dan untuk tampon. Untuk prosedur pencabutan, kita awali dengan menggunakan masker, lalu menggunakan sarung tangan. Selanjutnya diberikan antiseptik untuk area kerja menggunakan povidone iodine. Contohnya kita akan mencabut area gigi molar kanan. Di area yang akan disuntik dengan larutan anestesi, kita lakukan teknik asepsis secara memutar dari dalam keluar. Selanjutnya kita lakukan prosedur anestesi secara indirect. Kita aspirasi deponir untuk gigi rahang bawah posterior. Kita juga lakukan infiltrasi bukal. Kita tunggu beberapa saat, kemudian kita melakukan pengecekan untuk sisi yang akan kita lakukan anestesi. Kita menanyakan gejala-gejala masuknya obat anestesi seperti kebas pada area ujung lidah, area dagu, dan area pipi. Jika kita sudah memastikan bahwa sudah masuk anestesinya, kita mulai melakukan separasi. Dari sisi distal kemisial atau sebaliknya, juga di sisi lingualnya. Jika sudah, kita dapat melakukan elevasi menggunakan elevator. Ingat, untuk elevasi posisi kita ya, kita sesuaikan posisinya. Untuk rahang bawah sisi kanan, kita bisa memposisikan diri di sebelah kanan belakang pasien. Kita bisa memposisikan seperti ini dengan tangan kiri, melakukan fiksasi. Kita bantu bisa menggunakan kasa untuk sebelah lingualnya. Kemudian ingat, bilah dari elevator ini menghadap ke sisi yang dicabut. Ini contohnya yang mau kita cabut adalah gigi 46. Kita masukkan di interdental, megangnya seperti ini ya, kita genggam, kemudian jari telunjuk diletakkan pada tangkainya, tangan kiri memegang kasa di sebelah lingual, kita masukkan di interdental. Lalu gerakannya adalah untuk mengeluarkan gigi
ke arah servikal. Jadi ini mengungkit. Kalau dari sisi distal berarti dia berlawanan arah jarum jam. Untuk sisi mesial berarti menghadap ke distal, arahnya adalah searah jarum jam. Jadi searah atau berlawanan itu tergantung dari sisi dan gigi yang mau kita angkat, kita lakukan elevasi ya. Ini untuk distalnya, untuk bawah berlawanan arah jarum jam, sedangkan untuk yang mesial searah jarum jam. Kita putar sambil kita rasakan pergerakan giginya. Jika sudah bergerak dan goyang, maka kita bisa melanjutkannya dengan pencabutan menggunakan tang yang sesuai. Ini adalah tang untuk rahang bawah, memiliki taki di kedua sisi. Posisinya masih sama di sebelah kanan belakang. Kita adaptasikan taki dari tang itu tepat di area servikal atau lebih turun lagi. Pastikan posisi takinya sudah tepat di area servikal atau lebih turun lagi. Akan lebih baik jika bisa masuk ke area furkasi, karena tujuan adanya taki di tang ini adalah untuk menggenggam di area bifurkasi. Setelah bisa mendapatkan bifurkasi, karena sudah dielevasi tadi, mendapat bifurkasi, maka kita bisa melakukan gerakan mengungkit. Ingat untuk memegangnya dengan kencang, tapi jangan terlalu kencang, karena kalau terlalu digenggam erat nanti bisa menyebabkan gigi itu pecah. Sehingga jangan sampai meleset, tapi juga jangan terlalu kencang. Kita goyangkan ke arah buka, ditahan beberapa saat, lalu digoyangkan ke arah lingual, digoyangkan lagi ke buka, sambil kita rasakan pergerakan gigi dan lepasnya gigi dari soketnya. Ingat untuk selalu ditahan beberapa saat di sisi buka. Jika sudah mulai terangkat dan terasa lepas dari soketnya, kita baru bisa mengeluarkannya ke arah buka. Ingat untuk selalu melakukannya dalam pengeluaran gigi itu selalu diakhiri ke arah buka ya, karena jika itu ke arah lingual bisa menyebabkan gigi atas ini terantuk oleh tang yang tidak mustahil juga untuk bisa menyebabkan pecahnya gigi antagonis karena gaya kita dalam mengeluarkan gigi. Satu lagi yang penting untuk diingat bahwa menggunakan elevator tidak boleh dilakukan dari sisi lingual ya. Contohnya adalah seperti ini ya. Ini sangat tidak diperbolehkan, apalagi untuk area palatal ya. Untuk area palatal kita lakukan seperti ini sangat tidak boleh, karena itu sangat berisiko untuk rahang bawah itu menyebabkan cedera nervus lingualis dan patahnya tulang kortikal di sebelah lingual. Sedangkan untuk gigi rahang atas, jika kita melakukan dari arah palatal, bisa menyebabkan fistula oroantral. Jika gigi sudah tercabut, maka kita bisa menggunakan tampon pasa yang sudah diberi antiseptik, kemudian kita letakkan pada gigi yang sudah dicabut. Pasien diminta untuk menggigit selama 30 menit. Demikian untuk prosedur pencabutan.